Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Libur tahun baru, arus lalu lintas menuju kawasan wisata Lembang padat, sehingga polisi berlakukan sistem satu arus. Kecelakaan maut melibatkan sebuah bus di Jalan Tol Jakarta Cikampek. 6 orang dilaporkan tewas. Pedagang ikan musiman di jalur Pantura Cirebon raup untung besar hingga jutaan rupiah per hari. Bawaslu Kota Sukabumi mengimbau partai politik segera menyerahkan laporan akhir dana kampanye pemilu 2024. Sejauh ini masih ada 5 partai politik yang belum menyerahkan laporan dana kampanye. Ada yang mempersoalkan kaitan dengan statusnya RT. Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Humas Bawaslu Kota Sukabumi mengatakan dari 5 partai ada 3 parpol besar yang belum menyerahkan laporan dana kampanye pemilu 2024. Sedangkan 2 partai lain termasuk partai baru yakni PKN dan Garuda. Kedua partai ini belum membuat rekening khusus terkait dana kampanye. Hal ini mengemuka dalam acara publikasi dan dokumentasi DPT Pemilu 2024 yang berlangsung di Kota Sukabumi Sabtu siang. Batas akhir penyerahan laporan dana kampanye pada pekan awal Januari 2024. Selain itu, Bawaslu juga menemukan salah satu caleg yang menjadi kontestan DPD RI Dapil Jawa Barat masih tercatat sebagai ASN yang berprofesi sebagai guru. KPU ada 3 partai politik besar yang berdasarkan juknisnya ini penamaan RKDK-nya tidak sesuai. Tapi nanti kita lihat dulu partai mana. Hanya kalau yang 2 ini memang sudah kami lakukan koordinasi dan komunikasi. Ada PKN dan Garuda yang belum membuat rekening khusus dana kampanye. Ini berdasarkan ketentuan Bawaslu RI bersurat kepada KPU merekomendasikan untuk diberikan surat pengantar sampai dengan tanggal 6 Januari. Karena laporan awal dana kampanye itu harus disampaikan per tanggal 7 Januari. Begitu. 3 partai besar itu apa Pak? Salah satunya? Nanti saya lihat catatannya dulu ya, takut salah. Saat tahun baru di Pantura Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, sebagian warga menjadi pedagang ikan dadakan. Selama 2 hari berjualan, pedagang ikan musiman itu bisa meraup cuan yang besar, Rp500.000 hingga Rp1.000.000 per hari. Sudah 2 hari Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Cirebon dipenuhi pedagang ikan dadakan. Mereka berjajar di pinggir jalan Pantura Gunung Jati. Pedagang ikan musiman ini menjual berbagai jenis ikan laut dan ikan air tawar, mulai dari ikan etong, ikan kakap, ikan kerapu, kepiting, udang, serta kerang. Pasar ikan musiman ini diserbu warga yang akan merayakan tahun baru. Pengunjung yang datang ke pasar ikan musiman tidak hanya dari dalam kota, melainkan juga dari luar kota. Ya, lagi nyari-nyari ini nih, ikan buat acara tahun baru. Oh gitu, Ya. rencananya apa? Rencananya ada kerang hijau, bukur, sama ikan ketong. Bakar ikan, Ya. tahun baruan, Ya. di rumah sama keluarga. Momentum tahun baru dimanfaatkan oleh Iwan yang bekerja sebagai nelayan. Ia memutuskan menjadi pedagang ikan musiman karena tergiur dengan keuntungannya. Dalam 1 hari, Iwan bisa mendapatkan keuntungan hingga Rp1.000.000. Pasar ikan musiman ini tidak setiap hari beroperasi. Pasar ini akan muncul menjelang pergantian tahun saja. Nelayan. Nelayan. Oh ini sekarang jualan ikan berapa Pak? Ya, lagi tiap tahun aja. Musim-musim. Oh, musimnya. Ya, musiman tahun baru. Emang keuntungannya lumayan atau gimana? Lumayan, Ini tiap tahun ini Pak? tiap tahun. Harga ikan yang dijual di pasar dadakan bervariasi, mulai dari Rp30.000 hingga lebih dari Rp60.000 per kilogram, tergantung jenis ikan yang dijual. Selain ikan, pembeli juga dapat membeli perlengkapan alat bakar, arang, batok kelapa kering, serta bumbunya. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon.
Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional di Tasikmalaya naik. Sejumlah harga bahan pokok yang naik yaitu daging ayam, telur, sayuran, hingga kedelai. Harga kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya naik. Salah satunya daging ayam. Daging ayam potong yang semula dijual seharga Rp37.000 per kilogram, harganya naik Rp2.000 per kilogram. Saat ini daging ayam dijual seharga Rp39.000 per kilogram. Meski harganya naik, daging ayam potong masih diburu pembeli. Permintaan daging ayam saat tahun baru sangat tinggi. Biasanya meningkat. Ya, Sebelumnya berapa? sebelumnya paling 6-8 kintal. Kalau Sekarang? mau menjelang lebih dari 1 ton. Oh, kalau sekarang lebih dari 1 ton? Ya. Oke. Itu karena tingginya pembeli ya? Dan tingginya pembeli kan antusiasme masyarakat kalau menjelang tahun baru kan biasanya sama ayam bakar atau perayaman gitu biasanya meningkat. Selain daging ayam, harga cabai dan kacang kedelai juga mahal. Kacang kedelai saat ini dijual seharga Rp14.000 per kilogram. Meski banyak harga kebutuhan bahan pokok yang naik, namun ketersediaan barang masih aman. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya.